rizkimu sudah aku tuliskan, aku janjikan diberikan. Saya katakan kalau Allah sudah berjanji pasti ditepati. Quran surah ketiga ayat 9. Ya, jadi silahkan kalau ingin ta'aruf, belum ada jodoh, luas. Gak ketemu di Bandung, ya nyebarlah. Kabupaten, ketemu kabupaten di kota, semua optimis, tidak ada pesimis. Semua optimis, tidak ada pesimis. Jadi tidak ada rumus putus asa dalam Al-Quran. Kalau ada satu ayat saja yang menginformasikan kebolehan putus asa, saya orang pertama yang akan putus asa. Ya, masih ada asa itu harapan. Allah memberikan banyak harapan. Banyak harapan. Harapan dalam kehidupan itu banyak. Rizki itu banyak. Nggak dapat di sini, pindah ke sini. Cari apa yang bisa kita kerjakan. Passion kita di mana? Kalau bukan tenaga, cari dengan ilmu. Ya, ide-ide kumpulkan. Jadi ada tenaga, ada ilmu, ada harta, ada macam-macam. Cari banyak. Cari jodoh banyak. Di ayat itu sangat luar biasa indah. Ya, ayat tentang rezeki misalnya, Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, dipanggil semuanya. Nasnya menggunakan nas loh, semua tanpa kecuali. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Lalu menggunakan taukid ayyuha. Ayyuha disebutkan 150 kali. Ayyunya munada, taukid hanya tanbih. Ya-nya itu panggilan 361 kali disebutkan di Quran. Ya, panggilan munada, nida'il qarib, mutawasid, dan ba'id. Memanggil yang dekat, menengah, jauh. Kata Allah, hai semua manusia, kalian mau dekat, menengah, ataupun jauh sekarang. Saya tegaskan pada kalian, saya ingatkan, tanamkan pada diri kalian. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Silahkan menyebar, cari makan. Kerja kalian. Kerja. Ini kulu diartikan terjemahan cari makan. Ini sinekdok pas prototo sebetulnya. Ya, di ilmu bahasa Indonesia. Di balaghah dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Ya, karena kalau Anda bekerja kan ungkapan kita, kemana ayah? Mencari sesuap nasi. Ya, padahal yang dicari mungkin sebakul kan, tambah rumah, tambah motor, tambah pakaian, macam-macam kan. Wah, tapi kan itu bahasa yang ringan, bahasa keindahan. Kata Allah, silahkan mau bekerja, cari sesuap nasi. Ya, cari makan. Tapi yang menarik, mimma min, yali tab'id, pakai ma. Silahkan telusuri bumi yang kamu bisa kamu dapatkan. Telusuri, jadi jangan Anda mengendap di situ aja. Di kota baru aja, cari kota lama, ya, atau pertengahan. Makanya Kebayoran ada yang baru, ada yang lama, ada yang macam-macam. Cari menyebar. Makanya turun ayat nanti untuk menafsirkan itu, turun Quran surah ke-49 ayat 13. Sama-sama pakai nas, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia, kami ciptakan kau ada laki-laki, ada perempuan, kemudian menyebar di bumi. Ada beda RT, beda RW, beda kelurahan, beda kecamatan, beda komplek, beda kabupaten, ya sampai beda negara. Menyebar kata Allah, bahkan sukunya pun beragam. Banyak suku. Ya, banyak sukunya. Nah, lalu untuk itu saya katakan kata Allah ta'arufu, bikin jaringan saling mengenal. Jadi kalau ingin sukses, buka jaringan. Luaskan kenalan. Nah, ini ayat ini luas, jangan hanya diarahkan kepada ayat-ayat ta'aruf untuk pernikahan. Ini luas ayatnya. Ya, jadi silahkan kalau ingin ta'aruf, belum ada jodoh, luas. Gak ketemu di Bandung, ya nyebarlah. Kabupaten, ketemu kabupaten di kota. Ya nggak ada lagi di situ, ya cari ya ke Jakarta. Gak ada Jakarta, Bekasi. Saya katakan dari tadi malam, harapan banyak di Bekasi. Duta Harapan, Harapan Indah, Ujung Harapan, silahkan banyak. Nggak ada di situ. Sumatera, nggak ada Sumatera, Papua, nggak ada di situ. Mungkin di Malaysia, nggak Malaysia, di Thailand banyak. Nggak ada di Asia, mungkin jodoh Anda di Amerika. Ya, nggak ada di sana, mungkin ya mungkin aja terjadi orang Amerika main ke sini ketemu Anda. Bisa jadi Allah lembutkan. Ya, Anda berdoa saja, ya Allah, anugerahkan jodoh saya orang Amerika. Nggak apa-apa, minta aja. Namanya minta. Ya Allah kan maha kuat, maha kaya, maha mengabulkan. Nggak apa-apa, silakan minta. Kenapa kau minta orang Amerika? Supaya bisa bahasa Inggris. Ya, paling gampang kan begitu. Dan ya, mungkin di Eropa, saya kemarin ke Eropa, banyak orang Indonesia nikah sama orang Eropa. Ada. Mungkin nggak ada di sana, di Afrika, mungkin bisa terjadi. Ya, silahkan dari mana saja. Masa semuka bumi nggak ada yang cocok? Kalau semuka bumi nggak ada yang cocok, mungkin jodoh Anda ada di surga. Masya Allah. Kalau masuk, insya Allah lah umat Nabi Muhammad kalau benar masuk. Ya. Tapi ya sebelum ke surga, dapati di dunia lah. Ya. Mudah-mudahan yang belum nikah, insya Allah dimudahkan, insya Allah ya. Ya minimal ya sebelum kiamat kurang 2 hari lah. Ya. Nah, jadi sama ayat pekerjaan juga begitu, jangan putus asa, harapannya tinggi, nyebar. Nah, ayat pertama tuh indah, bangun relasi kata Allah. Makanya diarahkan kita dengan ibadah-ibadah yang menemukan relasi. Ini sholat berjamaah ini.
Kenapa disebut jamaah? Dari kata al-jam'u, sifatnya jum'ah, yang kumpul mujtama, bahasannya ijtima' il-islami. Al-jam'u itu bukan sekedar kumpul, berkenalan, saling mengetahui dan memberikan solusi. Makanya nggak pernah ada di zaman Nabi orang datang jamaahan, sholat jamaah, apalagi Jumat, kecuali ada solusi yang dia dapatkan. Masalahnya hilang. Yang lapar dapat makanan, yang haus dapat minuman, yang nggak ada pekerjaan dapat pekerjaan, karena saling mengenal. Itu dimanfaatkan betul. Nah ini esensinya ini umumnya nggak didapatkan sekarang. Coba silahkan dicek, kurang apa Islam memberikan kepada kita peluang untuk membangun relasi. Sehari 5 kali kita ketemu orang banyak. Makanya kalau nggak jamaah rugi. Silahkan berkenalan, ini kan banyak yang datang ini, kenapa antum nggak kenalan dengan yang lainnya? Mungkin satu daerah yang sama, boleh jadi berbeda. Nanti kalau Anda kenalan, ada orang Bali datang ke sini, kenalan, Anda ke Bali, kenal, bertemu saudara Anda. Ada orang Kalimantan, orang Sumatera, bangun relasi. Mungkin rezeki Anda nggak datang di sini, Allah turunkan, datangkan dari yang lain, kenalan, dari situ dibangun, bikin jaringan, bikin grup ibadah, grup kembangkan lagi, membangun rezeki dan sebagainya. Jumat itu lebih variasi lagi, sepekan sekali yang datang beragam. Makanya saat Jumatan banyak orang datang yang mungkin nggak dari komplek yang sama. Datang. Makanya rumus fikihnya dipakai. Jangan cuma sekadar jadi bacaan saja. Bacaan berpahala. Diamalkan, nambah pahala, datang manfaat. Ya nggak apa-apa, tergantung Anda mau targetnya berapa. Kejar ikhtiar. Begitu keluar tenaga, rizki turun. Rizki itu gampang rumusnya. Kalau Anda baca Quran, amalkan dengan benar, hidup gak susah. Kata Allah, kamu bergerak, saya turunkan. Rizki udah saya atur. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di akhirat, di langit itu rizkimu sudah aku tuliskan, aku janjikan diberikan. Saya katakan kalau Allah sudah berjanji pasti ditepati. Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin mengingkari janjinya. Kalau manusia, sudahlah. Ya, dia berjanji, dia yang mengingkari. Ya. Silakan, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi kalau Allah tidak, wal awal wal akhir, dia awal dan akhir, berjanji menepati, nggak pernah mengingkari. Makanya ketika Allah katakan, saya sudah kumpulkan, saya sudah tetapkan rizkimu, aku tuliskan di langit, aku atur sesuai kebutuhanmu. Walladzi qaddara fahada, ditetapkan, diberi petunjuk. Dan bukan cuma menetapkan, diberi petunjuk, begini cara mendapatkannya, dikasih. Bagaimana caranya? Engkau bergerak, rizki aku turunkan. Yang penting beraktivitas. Kalau belum dapat saat itu, bukan belum dapat, mungkin kualitas kita sedang dinaikkan oleh Allah supaya kreativitasnya meningkat. Kalau sudah meningkat, lebih gampang lagi mendapatkannya. Yang sekarang ini bukan nggak turun, diakumulasikan. Allah tuh adil, teman-teman. Anda keluar sekarang bekerja nih, harusnya Anda dapat misalnya sekarang 10.000, tapi nggak dapat sama sekali. Itu kadang-kadang kita dinaikkan dulu effortnya supaya keluar, kreativitas muncul. Nggak begini, lakukan begini, lakukan begitu, sehingga variasinya banyak. Ketika kemudian variasi sudah banyak, inovasinya banyak, dikumpulkan nanti kemudian hari, tiba-tiba hari ketiga dapat 30.000. 30.000 itu bukan hari itu saja, dikumpulkan, diakumulasikan dari yang sebelumnya. Itu dasar untuk mendapatkan 300.000, 3 juta, 30 juta, 300 juta, 3 miliar, dikumpulkan. Di ketika Anda sudah mendapatkan banyak inovasi, beragam yang hebat, kemampuan yang banyak, lebih mudah mendapatinya. Bergerak. Ya, anak sekarang kan gampang sekali, nemukan perempatan yang dapat rezeki. Nemukan perempatan, modal peluit 1, ada yang nggak pakai peluit, ayo, mobil lewat, 1.000, makasih Pak, 2.000, makasih bos, jadi bos tuh 2.000, 5.000 aku saudara, makasih Om, lihat tuh, ya. Wah luar biasa tuh, 10.000 aku kakak lagi, ya. Jadi Anda bergerak datang, jangan takut kok, ya, demi Allah saya katakan, demi Allah. Sebelum nyawa sampai kerongkongan, rezeki akan datang. Akan datang. Ya Anda ikut taklim aja dapat sarapan. Ya, silakan, jangan susah. Nggak susah dapat rezeki. Yang penting Anda bergerak. Poinnya, apa pertanyaannya? Sabar ya, sabar. Setiap kalimat ya kalau ada solusi kita berikan. Supaya jangan dianggap benar gitu. Kalau ada yang salah, diluruskan. Jadi tidak ada rumus putus asa dalam Al-Quran. Kalau ada satu ayat saja yang menginformasikan kebolehan putus asa, saya orang pertama yang akan putus asa. Kalau ada, tapi ternyata tidak ada, ini menunjukkan semua dalam Al-Quran positif. Semua optimis, tidak ada pesimis.
Semua optimis, tidak ada pesimis. Jadi kalau Quran saja, kitab paling benar, terbukti, otentik, dan legitimate, yang ada pernah di muka bumi mengatakan optimis, optimis. Jadi apapun Anda. Ya, jadi pejabat, optimis. Di militer, optimis. Ya, jadi notaris, optimis. Jadi ustadz, optimis. Jadi jamaah, optimis. Gak kebagian saf nih, optimis. Ya, aduh hujan nih, optimis. Ustadz aja datang. Ya, gak kebagian sarapan, optimis. Ya, tanya panitia.